Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Nah, sesuai janji Mister beberapa minggu lalu sebelum libur Galungan dan Kuningan, Mister akan berikan anak-anak pembahasan materi bab 4 yaitu tentang makanan bergizi ya. Yang harus anak-anak ketahui adalah makna dari makanan bergizi. Apa itu sebenarnya yang disebut dengan makanan bergizi? Nah, bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung gizi berupa karbohidrat, protein, mineral ya, dan vitamin ya. Itu yang harus anak-anak ketahui, klasifikasinya dan jenis-jenis makanannya. Kemudian yang harus anak ketahui adalah makanan yang dapat menghasilkan protein hewani dan makanan yang dapat menghasilkan protein nabati ya. Itu yang anak-anak harus bisa bedakan. Mana yang disebut protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti sayur, kacang-kacangan, ya seperti itu. Kemudian protein yang dari hewani berasal dari daging ya, dari daging ayam, daging sapi, ya. Kemudian dari ikan, udang dan makanan-makanan laut ya. Itu yang mengandung protein tertentu. Itu yang harus anak-anak bisa pahami. Nah, sudah juga bisa jelaskan beberapa minggu lalu, tolong dipelajari kembali agar lebih paham dan bisa mengingat dengan baik ya. Kemudian, nah waktu makan yang tepat untuk sarapan, anak harus bisa membedakan ya dari jam berapa ke jam berapa, kemudian makan siang, kemudian makan malam. Ada 3 waktu yang harus anak-anak tepati pada saat makan ya. Nah, itu sudah ada dijelaskan pada LKS halaman 38 ya. Silahkan dibaca kembali. Sarapan yang tepat itu mulai pukul 6.30 sampai jam 8 pagi. Kemudian batas waktu untuk makan siangnya jam 12 sampai jam 2 pagi itu misalnya ya. Kemudian untuk makan malamnya batas waktunya yang paling bagus adalah mulai pukul 7 malam sampai jam 8 malam. Seperti itu ya, mohon diingat. Tidak akan Mister sampaikan lagi karena sudah dibahas beberapa minggu lalu. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan soal-soal ya. Agar anak-anak bisa mengetahui seberapa kemampuan anak-anak untuk menjawab soal dengan benar. Nah, langsung saja ke soal pertama yang ini ya. Hapuskan dulu. Kemudian soal nomor 1 yang termasuk makanan pokok adalah beras, jagung, dan ketela. Itu yang termasuk makanan pokok, adalah makanan yang kita sering makan setiap hari ya, sering kita ketemui ya, setiap hari, terutama beras ya. Itu untuk khusus orang Indonesia atau orang Asia senang memakan beras ya, atau nasi ya, yang dijadikan sebagai menu utama ya, sebagai sumber karbohidratnya. Kemudian soal nomor 2 berikut ini termasuk protein hewani, adalah protein yang dihasilkan oleh hewan. Berarti daging ya, jawabannya tepat yaitu A. Nomor 3, sebelum makan kita harus mencuci tangan ya, jawabannya B ya. Karena tangan yang kita gunakan untuk makan. Kemudian nomor 4, makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi ya. Bergizi artinya mengandung zat-zat yang tubuh kita perlukan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Protein, ada proteinnya, karbohidratnya, vitamin dan lemak ya. Zat-zat itu disebut zat-zat yang bergizi yang terkandung di dalam makanan. Kemudian nomor 5, makanan yang panas dapat merusak gigi ya. Sehingga anak-anak dilarang ketika makanan masih sangat panas itu jangan langsung ditelan ya. Usahakan tiup-tiup dulu, turunkan suhu makanannya, kemudian baru kita berusaha untuk mengunyah atau memakannya.
Nah, itu kemudian nomor 6, pepaya dan wortel banyak mengandung vitamin A ya, karena itu dapat menyehatkan mata ya. Kandungan vitamin A yang lebih banyak. Kemudian nomor 7, yang di LKS silahkan dicoret ya, itu salah ketik, di sana ditulis 72. Ini sudah Mister coret ya. Gambar di samping menutup hidung dengan, yang paling tepat adalah sapu tangan ya. Tentunya sapu tangan yang bersih ya. Nah, itu agar bakteri tidak menyebar. Nah, dalam masa COVID atau pandemi, kita disarankan untuk menggunakan masker ya, itu yang lebih aman untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lain ya. Itu yang di sini adalah jawabannya C ya, sapu tangan. Nomor 8, nasi, lauk pauk, sayuran, buah dan susu disebut makanan bergizi atau makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini sudah disebutkan ada nasinya, ada lauk berupa daging, ikan, tahu tempe ya. Ada sayur, ada buah-buahan, dan ada susu. Nah, itu disebut 4 sehat 5 sempurna. Kalau misalnya susunya tidak ada, berarti ini hanya disebut 4 sehat saja ya. Atau salah satu makanan di sini tidak ada, berarti itu disebut 4 sehat saja. Itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan gizi setiap hari per hari. Jadi kalau misalnya anak-anak makannya sudah kelima jenis ini, makanan ini atau makanan dan minuman ini, berarti sudah makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya, makanan yang bergizi. Nah, itu jadi jawabannya adalah A nomor 8. Nomor 9, berikut ini merupakan makanan untuk pertumbuhan, yaitu, nah, di sini ada nasi, gandum, dan kentang. Ini semuanya mengandung karbohidrat. Sedangkan kalau untuk pertumbuhan kita memerlukan protein ya. Protein itu terkandung di dalam daging ya. Boleh ikan, telur. Itu sebagai zat pertumbuhan sehingga manusia itu bisa tinggi, bisa bagus badannya, ototnya bisa besar ya dan kuat. Nah, itu jadi kita membutuhkan daging ya. Boleh daging ayam, daging sapi, ya dan lain sebagainya. Ikan juga bagus ya. Kemudian nomor 10 di bawah ini merupakan makanan yang dihasilkan hewan adalah daging ya. C jawabannya. Daging berasal dari hewan dan mengandung protein hewani. Nah, itu ingat-ingat ya. Hewan hewani. Kalau tumbuhan nabati. Nomor 11 bisa lanjut. Di sini ada gambar di atas hasil tanaman yang ditanam di kebun ya, bukan di sawah. Kalau di kebun identik dengan tanaman-tanaman buah ya, seperti nanas, pisang, ada juga ini ya, semangka, ada labu ya. Kalau sawah biasanya identik dengan tanaman ini, padi, sayuran yang seperti itu ya. Jadi ini termasuk tanaman yang dihasilkan melalui kebun ya, karena banyak buah-buahan. Nah, itu jadi jawabannya B. Kemudian 12. Terserang penyakit sariawan adalah kekurangan vitamin C ya. Jadi kalau orang sariawan itu biasanya mulutnya luka sedikit langsung bengkak ya dan perih. Nah, itu ciri-ciri dari kekurangan vitamin C ya. Jadi harus makan buah-buahan ya yang mengandung banyak vitamin C, seperti ada jeruk, apel juga boleh ya, pisang yang seperti itu dan lain sebagainya ya. Yang cukup ya, jangan terlalu banyak. 13. Makanan yang berasal dari hewan adalah, di sini bisa kita lihat yang hanya dari hewan. Jadi jawabannya fokus ke C. Hati, telur, dan susu. Hati itu bisa dari hati ayam, bebek, kemudian sapi ya yang sering kita makan, kemudian telur dari hewan ya, dari bebek, dari ayam, kemudian susu dari
sapi, bisa juga dari kambing ya. Kemudian itu ya, jadi jawab yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Silahkan dicocokkan di rumah. Di bawah ini adalah makanan yang banyak mengandung lemak kecuali. Nah, di sini sebenarnya semua makanan ini terkandung lemak di dalamnya, tapi yang paling sedikit atau yang jarang ditemukan lemak adalah di ikan ya, daging ikan. Kalau daging sapi, kambing itu banyak kandungan lemaknya, apalagi minyak dan mentega. Mentega itu ini ya berasal dari fermentasi susu. Jadilah dia mentega. Jadi kandungan lemaknya tinggi ya. Itu kadang-kadang kalau banyak orang yang suka makan itu, jadi dia cepet naik berat badannya ya, atau cepet gendut. Nah, itu berarti dia banyak senang memakan makanan yang mengandung lemak. Nah, itu jadi dikurangi, kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, dikurangi makanan-makanan yang seperti itu ya. Pasti mau turun berat badannya. Kemudian nomor 15, tahu dan tempe banyak mengandung protein ya. Di sana banyak terkandung protein nabati dia karena bahannya berasal dari kacang-kacangan seperti kedelai ya, itu protein. Kemudian nomor 16, nasi, jagung, dan ketela adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat karena ini bisa mengganti jagung, ketela itu bisa menggantikan nasi. Kemudian ada lagi satu, orang Papua dia senang memakan sagu ya atau papeda, itu juga mengandung karbohidrat sama seperti nasi ya. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Ini lagi satu, kentang, kemudian ubi rambat ya, itu juga mengandung karbohidrat, sehingga ketika kita makan kita akan merasakan kenyang ya, tidak lapar lagi. Berarti makanan yang kita makan itu sudah mengandung cukup karbohidrat ya. Nah, soal nomor 17, gambar di samping disebut sayuran. Ini bisa berdeketin ya, nanti bisa dilihat di LKS masing-masing. Ini kacang panjang ya, karena ini agak panjang sedikit ya, dengan ada ikatan di atasnya, jadi A jawabannya. Kemudian kebersihan adalah pangkal kesehatan ya. Jadi jika makanan bersih, badan kita bersih, lingkungan kita bersih, jadi membuat kita menjadi sehat. Nah, itu bersih pangkal sehat, rajin pangkal pandai ya, seperti itu. Kemudian soal nomor 19, gambarnya agak kurang cerah ya, kurang jelas. Jadi ini adalah gambar dari nangka ya, buah-buahan nangka, jenis buah nangka. Coba dilihat dari ininya ya, tonjolan ini buahnya besar mirip seperti melon ya, tapi ini buah nangka. Ini dia bulat-bulat. Jadi jawabannya B, 20. Ini tidak sulit. Gambar di samping merupakan sumber protein yang berasal dari hewan, berarti hewani, B. 12, jeruk banyak mengandung vitamin C ya. Ini salah satu yang sudah Mister bilang tadi, pencegahan untuk penyakit sariawan ya. Jadi boleh makan jeruk yang cukup ya. Nah, itu 12. Maaf, 21 ya. Sudah C. 22 sekarang, kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri. Nah, anak-anak pasti jarang mendengar penyakit ini ya. Penyakit beri-beri adalah penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin B ya. Ciri-cirinya adalah ketika kita menekan kulit kita, dia tidak sesegera mungkin kembali ke posisi awal atau rata ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang kena penyakit beri-beri. Nah, silahkan adik-adik dicoba di rumah ya, dipraktekkan, tekan bagian tubuh misalnya betis ataupun
tangannya. Kemudian jika dia kulitnya kembali ke posisi semula dengan cepat, berarti anak-anak sehat ya, tidak terkena penyakit beri-beri ya. Itu kekurangan vitamin B saat pembangun ya. Jadi harus cukup juga memakan buah ya, jangan nggak suka makan buah, makanlah makanan-makanan yang bergizi seperti itu ya. Kemudian 23, buah-buahan yang segar banyak mengandung vitamin ya, banyak mengandung vitamin dia buah-buahan. Kemudian nomor 24, kekurangan vitamin C mengakibatkan penyakit sariawan. Sudah juga dibahas tadi ya, jawabannya C. 24. 25, yang terakhir, gambar di bawah banyak mengandung, seharusnya di sini adalah karbohidrat ya, atau hidrat arang. Ini terkandung dalam singkong ya, nasi juga ya yang mengandung karbohidrat. Sebagai sumber karbohidrat ini singkong, ada juga ubi rambat, dan ini apa namanya, ada juga sagu ya, boleh digunakan itu, dan jagung seperti yang sudah Mister bilang tadi. Jadi hidrat arang ada di halaman depan ya, silahkan dibuka bukunya. Ini hidrat arang atau nama lain karbohidrat yang terkandung pada singkong. Kemudian nomor 1 Romawi 2, nasi, jagung, dan sagu termasuk makanan pokok ya. Makanan pokok artinya makanan yang sering kita makan setiap hari ya, harus ada itu di dalam menu kita makan di setiap hari ya, apalagi orang Asia ya, itulah makanan utamanya. Kemudian nomor 2, buah jeruk banyak mengandung vitamin C ya, vitamin C. Kemudian lauk pauk yang berasal dari hewan, contohnya daging ayam, daging sapi, daging bebek ya, daging kambing, dan lain-lain ya. Kemudian nomor 4, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati ya, yang berasal dari tumbuhan. 5, buah nanas, salak, jambu banyak mengandung sumber zat vitamin ya. Vitamin, semua buah itu mengandung banyak vitamin ya. Kemudian tahu, tempe, dan kacang-kacangan termasuk protein nabati juga ya, karena itu sumber bahan yang mengandung protein nabati ya, dari tumbuhan. Kemudian nomor 7, sayuran sebelum dimasak harus dicuci bersih ya, harus dicuci bersih agar makan yang kita makan itu sehat dan higienis. Kemudian udang, ikan laut termasuk sumber protein hewani ya, selain ayam, bebek, kemudian daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Itu binatang-binatang laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, kemudian ada kerang yang pernah anak-anak makan, itu mengandung protein hewani ya. Jadi selain itu juga dapat menyebabkan kita menjadi pintar ya, atau cerdas dengan memakan makanan laut ya, itu bisa disarankan seperti itu ya. Kemudian kentang adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat ya, mengandung karbohidrat karena itu pengganti nasi ya. Boleh jika tidak ada nasi, ketika ada kentang rebus atau yang digoreng kita makan, jadi kita akan merasakan cepat ini kenyang perutnya, tidak berasa lapar lagi tuh. Jadi dia kandungan karbohidratnya cukup yang dihasilkan oleh kentang ya. Nomor 10, kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit kulit ya.
Vitamin D itu dihasilkan oleh sinar matahari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi maksimal. Di atas itu sudah mengandung sinar UV ya, sinar mataharinya, sehingga dapat membakar kulit. Jadi ketika orang sedang beraktivitas di atas jam 10 itu disarankan untuk menggunakan lotion atau sunblock ya, agar kulitnya tidak terbakar. Di bawah itu dari jam 8 sampai jam 10 itu bisa mengandung vitamin D ya. Itu dapat mengurai vitamin ya. Itu terkandung dalam sinar matahari. Ya, itu dapat menyebabkan penyakit kulit jika kekurangan vitamin D. Nomor 1 Romoe 3. Apa akibatnya bila tangan yang kotor langsung digunakan untuk makan? Jadi akibatnya adalah perut menjadi sakit, yaitu karena bakteri pada saat nempel di tangan itu tidak sengaja masuk ke mulut. Itu jadi penting sekali mencuci tangan ya, apalagi saat ini masih ada COVID ya, jadi harus lebih berhati-hati dan lebih bersih. Soal nomor 2, apa yang kita lakukan sesudah bermain? Yang seharusnya kita lakukan sesudah bermain ya, setelah istirahat, itu maksudnya adalah membersihkan badan atau mandi. Itu yang paling tepat ya, untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel di keringat ya. Kemudian nomor 3, apa fungsi zat pembangun? Untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan badan ya, untuk tumbuh dan kembang, tubuh ya, sehingga manusia itu bisa dia menjadi tinggi, menjadi lebih besar ya, seperti itu. Itu fungsinya zat-zat pembangun yang dihasilkan oleh makanan-makanan yang bergizi yang Mister bilang tadi. Nah, itu. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Adalah makanan 4 sehat 5 sempurna ya, yang terkandung di dalam nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, kemudian susu ya. Nah, itu disebut makanan bergizi seimbang ya. Itu. Kemudian nomor 5, sebutkan 3 macam bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ada nasi, gandum, singkong, ada kentang, dan lain sebagainya. Sagu juga boleh ya. Kalau anak-anak tuliskan 3 juga sudah cukup. Kalau lebih dari itu silahkan ya, itu lebih bagus lagi. Nah, itu saja pembahasan untuk pertemuan hari ini. Silahkan anak-anak cocokkan dengan jawaban yang sudah anak buat sebelumnya, dan silahkan dihitung berapa salah dan benarnya, agar anak-anak tahu, oh nilai saya sudah bagus, oh nilai saya masih kurang, jadi saya harus lebih giat belajar ya, karena waktu belajar kita hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum ulangan akhir ya. Ya, itu saya dari Mister. Akhir kata Mister ucapkan terima kasih karena sudah nonton videonya dengan baik ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya Nana. Om Santi 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 Om.